Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini kita dapat melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pelajaran bahasa Arab. Insyaallah untuk hari ini kita akan membahas tata bahasa yang ada di bab 6. Insyaallah ini adalah pembelajaran terakhir untuk semester 2 di kelas 7 ini. Di bab 6 qawaidnya kita akan membahas tentang fi'il mudhari, ya. Ya. Sebelum kita memasuki ke materi fi'il mudhari, tasrif fi'il mudhari yang ada di sini adalah berada di halaman 49 di LKS. Silahkan dibuka LKS-nya terlebih dahulu. Ya. Sebelum kita mengetahui fi'il mudhari, kita harus paham dulu yang namanya fi'il. Fi'lun, ya. Fi'il adalah kata kerja. Ya. Kata kerja dalam bahasa Indonesianya, kata kerja dalam bahasa Arab namanya fi'il. Berdasarkan waktunya, fi'il dibedakan menjadi 3. Yang pertama fi'il madhi. Fi'il madhi adalah kata kerja masa lampau. Kemudian yang kedua namanya fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari adalah kata kerja masa sekarang yang sedang terjadi atau akan. Dan yang ketiga namanya fi'il amar. Fi'il amar adalah kata perintah. Sekali lagi, fi'il madhi itu kata kerja lampau, fi'il mudhari kata kerja masa sekarang atau akan datang yang sedang terjadi. Kemudian fi'il amar kata perintah. Baik, untuk kali ini kita mempelajarinya tentang fi'il mudhari. Baik, tasrif fi'il mudhari lil mufrad. Fi'il mudhari adalah kata kerja yang digunakan untuk mengungkapkan pekerjaan yang sedang dikerjakan atau masa sekarang atau yang akan dikerjakan masa akan datang. Jadi kata kerja atau fi'il mudhari ini pekerjaannya sedang, misalkan kita sedang duduk, itu berarti kata kerjanya adalah kata kerja fi'il mudhari, kata kerja masa sekarang. Atau akan duduk, itu namanya fi'il mudhari. Kalau sudah duduk namanya fi'il madhi. Ya. Ya, fi'il mudhari selalu dimulai dengan salah satu huruf tambahan berupa ta, hamzah, atau nun. Ya, ta, hamzah, atau nun. Jadi huruf yang selalu ada di awal fi'il mudhari itu ada 4. Yang pertama hamzah, yang kedua nun, yang ketiga ya, yang keempat ta. Ya, sekali lagi, huruf yang selalu ada di awal fi'il mudhari itu ada 4. Yang pertama hamzah, yang kedua nun, ketiga ya, dan yang keempat ta.
hamzah, nun, ya, ta. Bisa kita ingat dengan menyingkatnya dengan kata ana itu atau anita, hamzah, nun, ya, ta. Ana itu atau anita, hamzah, nun, ya, ta. Sekali lagi, fi'il mudhari selalu dimulai dengan salah satu huruf tambahan berupa ya, ta, hamzah atau nun sebagai tanda pelakunya. Ya, sebagai tanda pelakunya. Jadi adanya hamzah, adanya nun, adanya ya, adanya ta, ini membedakan atau menunjukkan beda-bedanya pelakunya. Misalkan hamzah, adanya hamzah di awal fi'il mudhari ini mewakili domir ana. Jadi kalau ada fi'il mudhari di depannya ada hamzah, itu kita mengartikannya, arti fi'il mudhari tersebut adalah saya. Bagaimana kayak gitu? Saya, misalkan saya duduk, kalau saya sedang duduk, saya akan duduk, itu pasti di awalnya pakai hamzah. Pakai hamzah. Kemudian kalau ada nun, di awalnya nun, itu mewakili domir nahnu. Nah, jadi kalau ada fi'il mudhari di awalnya huruf nun, itu pasti di dalamnya ada makna kami atau kitanya. Kemudian yang ketiga, huruf ya. Huruf ya ini bisa mewakili huruf ya mewakili huwa. Huwa. Mewakili huwa. Jadi kalau ada ya di depan fi'il mudhari, maka tentu artinya di dalam fi'il tersebut ada kata dia, laki-laki. Kemudian kalau ta mewakili hiya, anta, anti. Ya, mewakili 3. Jadi kalau ada kata fi'il mudhari di depannya huruf ta, kemungkinan artinya adalah di dalamnya mengandung makna dia perempuan, kamu laki-laki atau kamu perempuan. Untuk lebih memahaminya, kita lihat contohnya di materi ini. Hanya membahas fi'il mudhari mufrad tunggal. Ya, yang hari ini kan kita bahas di sini adalah fi'il mudhari yang pelakunya satu orang saja, tunggal. Kita telah mempelajari bahwa dhamir ada 14 jumlahnya, dari huwa sampai nahnu. Yang akan dibahas adalah fi'il mudhari yang pelakunya huwa. Ya, sini ada huwa. Kemudian hiya, anta, anti, ana, dan nahnu. Kalau huma dan antuma itu tidak dibahas di sini, yang jamak-jamaknya. Untuk fi'il mudhari di sini baru untuk domir atau pelakunya yang tunggal saja. Baik, kita perhatikan contohnya. Domirnya huwa, fi'il mudhari'nya yaf'ulu. Huwa, fi'il mudhari'nya yaf'ulu. Ya. Ketika huwa, fi'il mudhari' akan ditandai dengan adanya huruf ya di depannya. Nah, ini ya, yaf'ulu. Yaf'ulu. Huwa di depannya ada huruf ya-nya, jadi yaf'ulu. Artinya, ya, terjemahnya dia laki-laki satu. Nah, huwa kan ini kan artinya huwa, dia laki-laki satu sedang bekerja. Yaf'ulu. Yaf'ulu mengandung makna dia laki-laki satu sedang bekerja. Walaupun tidak ada huwanya, tetapi dalam kata yaf'ulu sudah mengandung makna dia laki-laki karena sudah ada huruf ya di depannya.
Kemudian kalau hiya, tadi sudah kita cek ya bahwa hiya diwakili dengan kata dengan huruf ta. Maka ketika fi'il mudhari pelakunya hiya, di depannya pasti huruf ta. Ta. Nah, tandanya huruf ta. Dan kita menerjemahkan taf'ulu di sini adalah dia perempuan satu sedang bekerja. Tandanya yaitu dengan huruf ta di depannya. Kemudian kalau anta, fi'il mudhari'nya sama dengan hiya, sama-sama pakai ta, yaitu taf'ulu. Tandanya sama dengan hiya, yaitu pakai ta. Kalau taf'ulu berarti bisa kita artikan dia perempuan satu sedang bekerja, atau kamu laki-laki satu sedang bekerja. Taf'ulu. Kemudian yang selanjutnya anti. Tadi anti tandanya pakai huruf ta juga ya. Anti pakai huruf ta juga. Tetapi kalau yang anti selain di depannya ada huruf ta, mudhorab huruf ta, di belakangnya juga ada huruf ya dan nun, sehingga taf'ulu menjadi taf'ulina. Ada huruf ta di depannya, ada ya nun di belakangnya. Taf'ulina. Ya, taf'ulu menjadi taf'ulina. Kemudian yang kelima dhamir ana. Ketika fi'il mudhari'nya diawali oleh huruf hamzah. Ya, hamzah di sini sebagai pengganti ana. Sehingga af'ulu di sini diartikan saya sedang bekerja. Tandanya ada hamzah di awal ya. Ini hamzah di awal. Kemudian yang terakhir nahnu. Kalau dhamirnya nahnu, maka fi'il mudhari'nya di depannya ada huruf nun, diawali huruf nun. Maka naf'ulu diartikan kami atau kita sedang bekerja. Begitu ya. Jadi kalau huwa tandanya ya, hiya tandanya tak di depannya. Kemudian anta sama-sama tak seperti hiya. Kemudian kalau anti selain pakai tak di depan, di belakangnya ada tambahan ya dan non. Kemudian ana depannya pakai huruf mudhari' hamzah, dan yang terakhir nahnu, huruf mudhari' yang ada di depannya adalah non. Naf'ulu. Ya, jadi huwa yaf'ulu, hiya taf'ulu, anta taf'ulu, anti taf'ulina, ana af'ulu, nahnu naf'ulu. Huwa tandanya ya, hiya tanda huruf mudhari'nya ta, anta huruf mudhari'nya ta, anti huruf mudhari'nya ta, dan di belakangnya ada tambahan ya nun khusus anti ya. Kemudian ana huruf mudhari'nya hamzah, dan nahnu huruf mudhari'nya nun. Baik, untuk lebih memahami kita lihat contoh penerapan fi'il mudhari'nya ya. Ya. Kita lihat beberapa contoh jumlah yang mengandung fi'il mudhari', kemudian ada dhamir yang mufrad. Dari yang pertama yaitu dhamir huwa, tadi pakai huruf mudhari'nya ya, maka yu'allimu. Fi'il mudhari'nya harus pakai ya kalau huwa. Huwa yu'allimu ilmu tabi'ah. Dia laki-laki mengajar IPA, ilmu tabi'ah. Kemudian contoh yang kedua, dhamirnya hiya, maka fi'il mudhari'nya diawali huruf mudhari' ta. Taknusu. Hiya taknusu. Tidak boleh hiya yaknusu, atau hiya aknusu, atau hiya naknusu.
harus hiya taknusu al-bilato. Dia perempuan menyapu lantai. Contoh yang ketiga, anta, domirnya anta, fi'il mudhari'nya pakai ta. Taqra'u, anta taqra'u. Tidak boleh akra'u, tidak boleh nakra'u, tidak boleh yaqra'u. Kalau anda harus pakai ta. Anta taqra'u al-Qur'ana fil masjid. Anta taqra'u. Kamu laki-laki membaca, tunggal ya, kamu laki-laki tunggal membaca Al-Qur'an di masjid. Yang keempat, anti. Anti tadi fi'il mudhari'nya di awal huruf ta juga ya. Sama-sama pakai ta, tetapi di belakangnya harus pakai ya nun. Anti tanamina fil laili. Kamu perempuan tidur di malam hari. Anti tanamina awalnya dipakai ta, setelah huruf akhir dikasih ya dan nun. Tanamina. Yang kelima, ana. Domirnya ana, maka fi'il mudhari'nya harus pakai hamzah. Ana arji'u. Saya pulang. Minal madrasati, dari sekolah. Ana arji'u. Kalau huwa yarji'u, kalau anta tarji'u, kalau anti tarji'ina, kalau hiya tarji'u. Saya pulang dari sekolah. Dan yang terakhir, nahnu. Domirnya nahnu, maka fi'il mudhari' harus diawali huruf mudhara'ah nun. Nun di sini sebagai pengganti nahnu. Nahnu nal'abu fil maidani. Kami bermain di lapangan. Nahnu nal'abu. Tidak boleh nahnu al'abu. Tidak boleh nahnu yal'abu. Tidak boleh nahnu tal'abu, enggak boleh. Kecuali kalau ana al'abu, hiya tal'abu, anta tal'abu, anti tal'abina. Seperti itu. Kami bermain di lapangan. Baik, supaya lebih paham lagi terkait fi'il mudhari dan praktik-praktik dalam kalimatnya serta tanda-tandanya, mari kita isi kolom-kolom yang kosong, sesuaikan dengan domirnya. Untuk diketahui bahwa yang namanya fi'il itu sudah mengandung makna pelakunya. Jadi misalkan saya duduk, saya sedang duduk, maka fi'il mudhari diawali hamzah. Ajlisu. Ya. Kata ajlisu ini artinya saya sedang duduk. Walaupun tidak ada domir ana, ya, walaupun tidak ada domir ana, fiil tersebut sudah mempunyai makna pelakunya, sudah mengandung makna pelakunya. Kata ana atau domir ana sudah diwakili oleh hamzah yang ada di awalnya. Jadi ketika di dalam kalimat ada kata ajlisu, itu sudah artinya saya sedang duduk. Tidak perlu lagi ada domir ananya. Atau kalau yajlisu tidak perlu lagi ada domir huwanya. Atau ketika tajlisu tidak perlu lagi ada domir hiya atau antanya. Kalau tajlisina tidak perlu lagi ada domir antinya, kayak gitu. Atau ketika najlisu ada ataupun tidak domir nahnu, artinya tetap kami sedang duduk. Jadi bisa ada, bisa tidak ada domirnya. Ya, kita
Lihat contoh pertama. Di bagian atas ini kita diperlihatkan ada beberapa dhamir yang mufrad dan mutakallim ma'al ghair. Maksudnya dhamir-dhamir mufrad dan yang nahnu, kita atau kami. Dan yang sudah ada isinya di sini adalah di bagian hiya. Hiya tangzuru. Tangzuru artinya adalah melihat, ya. Arti awalnya melihat. Nah, ketika di sini fi'il mudhari diawali ta tangzuru, maka artinya adalah dia perempuan tunggal sedang melihat. Ya. Sekali lagi, tangzuru artinya dia perempuan tunggal sedang melihat atau memandang, melihat kayak gitu ya. Ciri-cirinya bahwa tangzuru ini adalah fi'il mudhari untuk dhamir hiya, yaitu diawali huruf ta di awalnya, ada huruf ta di awalnya, gitu ya. Dia perempuan tunggal sedang melihat. Sekarang berarti setelah kita tahu bahwa di bagian hiyanya tangzuru, maka ketiga bagian huwa taknya diganti dengan huruf ya. Jadinya kayak gimana? Ya, jadinya adalah yang zuru. Ya, yang zuru. Huwa yang zuru. Huruf ta yang ada di bagian hiya diganti dengan huruf ya, yang zuru. Artinya dia laki-laki sedang melihat atau akan melihat. Ini hanya yang zurunya saja ya. Dia laki-laki sedang melihat. Tanpa adanya huwa juga tetap ada kata dianya. Selanjutnya kita ke bagian anti, ya. Bagian anti ini diawali ta dari tangzuru sama dengan tangzuru, kemudian di bagian akhirnya ada tambahan ya dan nun, maka jadinya tangzuri. Nah, dia perempuan, kamu perempuan tunggal sedang melihat. Kemudian bagian domir anta. Bagian domir anta itu sama dengan hiya ya. Awalnya pakai ta. Ya, itu. Anta tangzuru. Ya. Anta tangzuru. Tandanya adalah ta di depannya. Kemudian kalau domirnya ana, huruf ta, huruf ta yang ada di domir anta diganti menjadi hamzah. Menjadinya angzuru, saya sedang melihat. Angzuru ana diwakili hamzah. Jadi angzuru. Kemudian yang terakhir nahnu. Di huruf mudhora'ah yang ada di awalnya adalah nun, maka jadi nangzuru. Seperti itu. Jadi dari awal huwa yang zuru, huruf mudhorahnya ya, hiya tangzuru, huruf mudhorahnya ta, anti huruf mudhorahnya ta, dan di akhirnya di awal dikasih ya dan nun. Jadi tangzuri. Nah, anta tangzuru, ana anzuru, nahnu nangzuru. Kemudian contoh soal yang kedua. Di bagian huwa, ya ini yang menjadi patokan di bagian huwanya ya, yang sudah ada kalimatnya. Yaftahu. Yaftahu artinya dia laki-laki tunggal sedang membuka atau akan membuka. Fataha yaftahu.
Yaftahu, dia laki-laki sedang membuka. Kemudian kalau fi'il mudhari untuk domir hiya-nya, maka huruf ya diganti menjadi huruf ta. Betul sekali, menjadi taftahu. Ya, betul sekali. Yaftahu, huruf ya-nya diganti ta menjadi taftahu. Itu kalau domirnya hiya. Kemudian kalau domirnya anti menjadi taftahina. Taftahina. Huruf terakhirnya menyesuaikan dengan ya-nya ya. Huruf terakhir dibuat menjadi kasroh. Ya, jadinya taftahina. Taftahina. Kemudian domir anta pakainya ta. Taftahu. Kemudian domir ana menjadi, kalau hamzah di awal menjadi aftahu. Ya, aftahu. Domirnya nahnu, fi'il mudhari'nya adalah naftahu. Artinya kami sedang membuka atau kami akan membuka. Begitu seterusnya. Silahkan dikerjakan untuk meneruskan pemahaman bentuk-bentuk fi'il mudhari berdasarkan domirnya. Ya. Kalau domirnya huwa, fi'il mudhari'nya seperti apa? Domirnya hiya, fi'il mudhari'nya seperti apa? Anti, anta, ana, nahnu. Semuanya berbeda-beda bentuknya. Ini hanya yang mufrad ya yang kita pelajari. Kalau untuk domir yang bermakna dua, kalian berdua, mereka berdua, dan yang lainnya tidak kita pelajari terlebih dahulu. Ya. Kemudian soal untuk nomor 3, tazhabina. Tazhabina. Di sini yang jadi contoh adalah bagian anti. Berarti ketika kita kembalikan di bagian hiya, berarti tinggal ya nun di belakangnya dihilangkan menjadi tazhabu. Kalau huwa menjadi yazhabu. Kalau anta azhabu. Kalau anta tazhabu. Kalau ana azhabu. Kalau nahnu nazhabu. Ya, itu materi kita tentang fi'il mudhari. Mudah-mudahan bisa memahamkan. Silahkan kalian lanjutkan untuk mengisi kolom-kolom yang kosongnya ada di LKS. Dan karena di dalam PAT juga banyak soal tentang fi'il mudhari. Domirnya apa? Kemudian ada pilihan-pilihan fi'il mudhari'nya. Pakainya huruf mudhari' hamzah, nun, ya atau ta sesuai dengan domirnya. Syukran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.